Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang dikumpulkan dan ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga seluruh para guru beliau dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian yang lalu kita telah sampai ke hikmah yang ke-25, di mana dalam hikmah ke-25 tersebut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan terhenti permintaan, permohonanmu selama engkau memintanya dengan Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah permintaan, permohonan selama engkau memintanya dengan dirimu sendiri. Di mana pada kajian yang lalu kita tutup dengan kisah dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa punggung beliau sakit, tangan beliau terluka karena mengerjakan pekerjaan rumah, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setelah melakukan peperangan, beliau mendapatkan budak atau pembantu. Dan Sayyidah Fatimah ingin meminta pembantu tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu pekerjaan rumah beliau. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah, maukah engkau jika aku memberikanmu sesuatu yang lebih baik daripada budak pembantu yang kau minta? Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, saya mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika engkau hendak beristirahat di atas tempat istirahatmu, maka bertasbihlah kepada Allah 33 kali, kemudian bertahmidlah kepada Allah alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan kemudian bertakbirlah, agungkanlah Allah sebanyak 34 kali. Kemudian Sayyidah Fatimah, apakah setelah itu beliau mendapatkan budaknya? Tidak mendapatkan budak, tapi seluruh pekerjaan rumah beliau menjadi ringan dan tidak terasa. Artinya di sini yang diinginkan tujuannya itu adalah tercapainya tujuan tersebut meskipun secara zahir tidak didapatkan. Yang diminta apa? Budak. Budak ini untuk membantu pekerjaan Sayyidah Fatimah. Apakah budaknya didapatkan? Tidak. Berarti secara zahir beliau tidak mendapatkan tujuannya. Akan tetapi maksudnya sudah tercapai. Apa maksudnya? Seluruh pekerjaan yang beliau kerjakan sebelumnya berat menjadi ringan. Ini maksud dari hikmah yang ke-25 tersebut.
Dan kemudian pada hikmah yang ke-26 ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayati. Bagian dari tanda-tanda keberhasilan, kesuksesan fin nihayat di akhir adalah ar-ruju'u ilallahi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fil bidayati, di permulaannya. Jadi tanda-tanda dari keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di awal mulanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita pasti doanya husnul khotimah yang diharapkan. Tidak ada yang mengharapkan su'ul khotimah. Ini dalam kehidupan. Kira-kira mungkin tidak mendapatkan husnul khotimah, akan tetapi permulaannya yaitu buruk. Tidak mungkin. Terus bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dari cairan. Setelah cairan menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian dikatakan di dalam hadis tersebut bahwa sungguh seseorang di antara kalian berbuat dengan amal perbuatan ahli sorga, akan tetapi kemudian jarak antara dia dengan sorga sisa sehasta. Kemudian karena dia sudah didahului dengan catatan dari Allah, maka dia kemudian melakukan amal perbuatan ahli neraka, dia masuk ke neraka. Dan juga ada seseorang yang dia melakukan amal perbuatan ahli neraka, dan jarak antara dia dengan neraka tersisa satu hasta, kemudian Allah sudah mencatatnya sebagai ahli sorga, kemudian dia melakukan amal perbuatan ahli sorga dan masuk sorga. Bagaimana ini? Apa kaitannya dengan hikmah tadi? Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Karena di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa di dalam hadis tersebut ada redaksi yang berbeda, yang menjelaskan redaksi sebelumnya, yaitu fima yabdulin nasi. Fima yabdulin nas artinya yang nampak di mata manusia. Apa maksudnya? Dia beramal dengan amal perbuatan ahli sorga di mata manusia, tapi di hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan laki-laki dan perempuan. Artinya amal perbuatan yang dilakukan secara kasat mata itu sesuai syariat, tapi batinnya tidak sesuai dengan syariat. Dan itu banyak contohnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita contohkan bahwa ada sahabat yang mengatakan itu fulan dia meninggal syahid di jalan Allah. Kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Karena dia berjihad agar dikatakan sebagai pemberani. Dan dia sudah mendapatkan itu di dunia. Terus apa yang dicari di akhirat? Apa yang dicari di akhirat? Bahkan sebaliknya dari itu, ada sahabat yang melakukan perbuatan zina, setelah itu dirajam oleh Rasulullah. Setelah dirajam, para sahabat yang lain menggunjing. Oh, itu fulan meninggal dalam keadaan buruk, dirajam oleh Rasulullah begini. Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya tobatnya dibagikan kepada seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, sungguh akan cukup. Artinya dia ahli sorga. Ini apa maksudnya? Ini bukti bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril,
apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, itu satu kesatuan. Iman artinya keimanan, rukun iman. Islam artinya rukun Islam. Tapi mengamalkan keimanan, mengamalkan keislaman itu dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menghamba, menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya jika engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Kita mengartikan ini terkadang hanya sebatas ibadah mahdhah. Sholat, zakat, haji. Padahal ibadah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semuanya ibadah dan Allah menilai itu. Maka hikmah ini tanda-tanda, bagian dari tanda-tanda kesuksesan seseorang di akhir adalah kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di permulaannya. Ini tidak hanya untuk kehidupan kita di akhirat, bukan. Akan tetapi seluruh amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, jika itu awalannya kita mulai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya akan sukses. Sekalipun secara zahir gagal. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Fatimah tadi. Sayyidah Fatimah apakah dikatakan berhasil? Kalau hitungan-hitungan kita nggak berhasil. Kenapa? Oh, nggak dapat hasil. Memang dapat budak. Diberi budak oleh Rasulullah, tidak diberi zikiran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan zikir tersebut Sayyidah Fatimah menemukan ketenangan sehingga beban hidupnya tidak terasa. Maka berapa banyak yang secara zahir dia mendapatkan tapi batinnya tidak tenang, bahkan terus rakus, nambah terus, nggak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Nah, ini Sayyidah Fatimah bagaimana bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sang putri dan sang menantu. Dan demikian juga Rasulullah mendidik para sahabat. Ketika perang Hunain. Perang Hunain itu umat Islam banyak. Maka Allah mengatakan idz a'jabatkum kathratukum. Ketika engkau takjub dengan banyaknya kalian, jumlah kalian. Kalah tidak? Kalah di awalnya. Sampai tercerai-berai umat Islam, tersisa sekumpulan sahabat saja sedikit. Rasulullah lantang teriak, kumpul di sini, kumpul, dan itu sedikit jumlahnya. Dan itu yang mengalahkan musuhnya ketika itu. Itu perang Hunain. Kenapa? Karena bersandar kepada diri sendiri. Bersandar kepada diri sendiri, tidak menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan mereka orang-orang yang jahadu fina, yang berjihad di jalan kita, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan, memberikan hidayah kepada mereka jalan kami. Maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan menunjukkan jalannya. Tidak mungkin Allah tidak akan menunjukkan jalannya. Sekalipun secara zahir kita tidak mendapatkan tujuan itu. Berkali-kali kita sampaikan Rasulullah menandatangani perjanjian. Secara zahir merugikan. Tapi secara batin itu akan menjadi sebab kemenangan. Perjanjian Hudaybiyah. Ini bedanya.
Maka Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah. Sayyidina Abu Bakar tenang atau gelisah? Gelisah. Rasulullah tenang. Ini bedanya yang sampai dengan yang masih proses berjalan menuju sampai. Sampai kemana? Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang selanjutnya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini juga lanjutan dari hikmah yang tadi kita kaji. Barang siapa yang permulaannya bersinar, maka akhirannya juga akan bersinar. Barang siapa yang permulaannya bersinar, maka penghujungnya juga akan bersinar. Apa maksud dari hikmah ini? Permulaan. Permulaan dari segala sesuatu itu harus karena Allah dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita contohkan seperti Sayyidah Fatimah. Dan itu proses, melalui proses. Sebagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Umar, sebagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Utsman, sebagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Ka'ab, sebagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Murarah. Ini para sahabat dididik. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika perang Tabuk, ini perbedaan. Bagaimana Rasulullah mendidik. Ketika perang Tabuk, Romawi dan masyarakat di negeri Syam yang tunduk di bawah kekuasaan Romawi ketika itu, Kristen Nasrani Romawi ini, melihat umat Islam sudah menguasai Mekah, mereka tidak tenang itu. Sehingga mereka mengumpulkan pasukan jumlahnya kurang lebih 40.000. Di daerah namanya Tabuk. Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berkumpul dan berkorban dengan jiwa dan hartanya. Datang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mensedekahkan 300 ekor unta. Digunakan untuk tunggangan ke Tabuk, dan ketika itu puncak musim panas. Dan beberapa harta, ribuan dinar yang dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman. Maka Rasulullah mengatakan ketika itu, ma'adharra Utsman ma fa'ala ba'da hadza. Tidak akan ada kemudorotan bagi Utsman apa yang akan dia lakukan setelah hari ini. Artinya yang dilakukan Sayyidina Utsman setelah ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah, saya nggak mau keduluan Abu Bakar. Saya mau mensedekahkan harta saya ini. Dijawab oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Umar, sama Rasulullah jumlahnya seperti yang saya sedekahkan. Setelah itu datang Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah, saya mensedekahkan harta saya ini. Dijawab oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya tidak menyisakan sedikit pun. Kata Sayyidina Umar apa? Demi Allah aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Perkataan Sayyidina Umar ini menunjukkan apa? Bahwa beliau mengakui keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Coba kalau kita sekarang, ada yang lebih dari kita, adanya dengki. Oh, dia ngalahin saya, dia dalam ini. Adanya seperti itu. Maka kedengkian, iri.
Akhirnya apa ya? Akhirnya seperti ini. Berbeda dengan para sahabat ini. Kenapa? Karena dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini permulaan mereka, itu permulaan yang cemerlang, bercahaya, sehingga akhirnya pun akan bercahaya. Bayangkan Sayyidina Umar meninggal, itu dibunuh, Pak. Kenapa dibunuh? Dan beliau ridho dengan itu, karena beliau tahu bahwa meninggal beliau memang dibunuh. Dan Rasulullah sudah menyampaikan itu. Dan beliau tahu bahwa ini adalah ajal beliau. Dan itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat itu, ini sahabat yang lain mana? Masa nggak bisa jaga Umar? Dikira hari ini apa? Mereka semuanya sudah lahir dan batinnya itu terjaga, dilindungi, dan mereka tahu mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Sehingga kehendak mereka, yaitu sudah cocok dengan kehendak Allah. Keinginan mereka sudah mengikuti keinginan Allah. Kalau kita pengennya Allah itu yang ngikutin kita. Itu kita. Ya Allah, saya pengen A. Jadi Allah harus memenuhi. Di sini ada kisah Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Beliau bersama dengan sahabat beliau. Ketika itu beliau sedang beribadah, dan beliau berdua ini dengan sahabatnya ini berkata, insya Allah dalam 1 bulan ini Allah akan memberikan makrifat kepada saya dan kepada teman saya ini. Setelah jalan sebulan, gurunya datang. Gimana, kalian sudah sampai kepada Allah? Dijawab, belum, padahal sudah sebulan. Terus dijawab oleh gurunya apa? Kalian ini bagaimana? Kalian yang ngatur Tuhan. Kenapa kalian tidak menyembah Allah sebagaimana Allah memerintahkan kalian untuk menyembahnya? Apa itu? Menyembahnya seakan-akan kita melihat Allah. Rasulullah dikejar, Rasulullah merasa bersama Allah, dan Rasulullah benar-benar tahu bahwa Allah bersama beliau. Sehingga kuda perang yang mengejar Rasulullah itu tidak mau mengejar Rasulullah. Kenapa? Tuhannya melarang. Yang menciptakannya melarang. Sayyidina Abu Bakar masih khawatir. Bagaimana ketika selesai perang Hunain, para sahabat Ansor protes ke Rasulullah mendapat harta rampasan perang sedikit. Rasulullah mengajak kepada sahabat ini, kalian lebih milih kembali ke Madinah bersama harta rampasan perang, domba, onta, budak, harta, daripada kembali bersamaku. Aku nunggu kalian loh nanti di Haud, di telaga suci di akhirat. Nangis para sahabat Ansor. Inilah kondisi dunia yang kita hidup di dalamnya. Jadi butuh ada yang selalu mengingatkan kita bahwa tujuan kita bukan di sini. Dan di sini diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa barang siapa yang permulaannya itu bersinar, maka akhirannya pun akan bersinar. Bersinar ini bagaimana? Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama dengan ini di semua tarekat tasawuf, semuanya jenjangnya 3. Yang pertama adalah at-takhalli. At-takhalli itu artinya pembersihan. Mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan dari kesalahan, mengosongkan dari kemaksiatan. Caranya bagaimana? Caranya 1, taubat. Jadi yang pertama taubat. Maka zikir di tarekat manapun yang pertama adalah istighfar. Kita selesai sholat, apa yang kita lakukan? Pertama kali, istighfar. Astaghfirullah. Mau astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Terserah, yang jelas istighfar. Mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Mau sendiri silahkan, mau bersama-sama silahkan. Yang jelas istighfar. Memang istighfarnya beda. Mintanya kepada siapa? Mintanya sama kepada Allah. Kenapa kita bertengkar sama-sama atau sendiri?
Istighfarnya lantang atau pelan-pelan? Kan sama-sama istighfar. Tidak perlu dipertengkarkan, tidak perlu diperdebatkan itu. Istighfar yang pertama. Taubat. Sudah pernah kita melakukan salat taubat? Itu harus kita lakukan. Kenapa? Harus berbersih dulu. Dari apa? Dari kesalahan dan dari kemaksiatan yang telah kita lakukan. Bagaimana kita bisa menghadap Allah jika kita masih kotor? Maka yang pertama adalah istighfar dan taubat. Ini yang dimaksud dengan wudhu batin, ini yang dimaksud dengan mandi besar secara batin. Apa? Taubat dan istighfar. Kita wudhu, masuk ke masjid, kemudian sholat. Pas sholat kita merasa sholat kita saja yang diterima, yang lain salah sholatnya. Terus wudhunya di mana? Wudhunya di mana? Oh, kita merasa suci sendiri, padahal sedang menghadap kepada yang maha suci, yang lainnya najis. Hanya karena perbedaan-perbedaan yang kita lakukan dan itu diperkenankan di dalam agama. Terus kita bersucinya di mana? Maka yang pertama adalah istighfar dan taubat. Yang kedua adalah at-tahalli. At-tahalli artinya berhias. Berhias dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang langsung diterima oleh Allah? Tidak ada kecuali sholawat. Maka di tarekat manapun yang kedua setelah istighfar dan taubat itu sholawat. Sholawatnya apa saja? Sholawatnya apa saja? Sholawat yang paling utama adalah yang pernah dilantunkan oleh Rasulullah dan diucapkan oleh Rasulullah. Apa? Sholawat Ibrahimiyah ketika tahiyat. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Terus sholawat yang lain boleh? Boleh. Tapi yang paling utama hanya itu. Di antara sholawat-sholawat yang lain. Tapi sholawat yang lain tidak dilarang. Boleh. Karena perintah Allah mutlak. Maka yang kedua sholawat. At-tahalli itu dengan sholawat dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah at-tajalli. At-tajalli itu artinya merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan beliau mendapatkan wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agar kita dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus merasakan tadi keagungan Allah dan merasakan kekuasaan Allah di dunia ini. Tidak hanya rahmatnya saja, tapi juga sifat jalalnya juga. Bahwa Allah itu maha perkasa, maha digdaya di dunia ini. Sehingga tidak hanya kenikmatan yang kita dapatkan, tapi juga ujian. Maka kemudian ini dilafalkan dengan apa? Kalimat tahlil, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ketika sudah la ilaha illallah, setelah berbersih, kemudian berhias, setelah berhias baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tiga hal ini, setelah itu baru istiqomah. Ini tidak hanya bentuknya wirid. Karena Sayyidah Fatimah ketika diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, itu bentuknya lisan, kalimat. Tapi apakah sekedar dilafalkan saja atau dihayati? Dihayati, sehingga semuanya menjadi ringan. Semuanya menjadi ringan. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Di luar dari kemampuan kita.
Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam penjelasan beliau tentang hikmah ini, beliau mengatakan, saya memiliki seorang sahabat, dan sahabat ini menulis buku, dan bukunya itu beliau menjelaskan bahwa takdir bangsa Arab ini berada di tangan mereka. Jadi berada di usaha yang mereka lakukan. Sebelum buku ini terbit, tiba-tiba langsung jatuh sakit sahabatnya ini. Dan dirawat lama sekali. Setelah itu beliau ketemu dengan sahabatnya ini, kemudian mengatakan, demi Allah, takdir bangsa Arab ini berada di tangan Allah. Jadi dia mengurungkan untuk mencetak bukunya tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan, meluruskan pemahaman itu dengan apa? Dengan diuji dulu, baru dia paham. Baru dia paham. Karena segala sesuatu itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Jadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dihisab untuk itu. Kita akan dihisab untuk itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hikmah ini tidak hanya tadi yang kita bahas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, itu mendidik beliau-beliau ini untuk sampai kepada titik makrifat. Makrifat kepada Allah. Mereka manusia biasa, Para sahabat itu manusia biasa. Buktinya kan masih ingin harta rampasan perang. Sayyidah Fatimah masih pengen diberikan pembantu karena ada beban di dalam kehidupan beliau. Itu manusiawi. Tapi ketika Rasulullah mendidik, itu mengajak mereka untuk makrifat, memahami kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dan itu derajat-derajat yang dilalui melalui proses. Dan kemudian bagaimana dengan hajat-hajat kita? Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan, ketika ada hajat-hajat duniawi yang kita inginkan, maka cara untuk memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyibukkan diri kepada Allah, mendekat kepada Allah daripada kepada hajat tersebut. Meskipun kita tetap berusaha, tapi pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada beberapa yang kemudian dia melakukan sesuatu untuk mencapai tingkatan-tingkatan keimanan tersebut. Ini juga salah. Kenapa yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tingkatan, bukan karomah, bukan kesaktian, bukan kemampuan, bukan weruh sadurunge winongo, bukan tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Bukan itu. Tapi yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita cari hanya kemampuan-kemampuan seperti itu, kedudukan-kedudukan seperti itu, maka kita akan mendapatkan kedudukan itu tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Semuanya ada di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai titik-titik tersebut. Kalau kita mencontoh Rasulullah, sulit. Bagaimana tidak sulit? Sayyidina Umar mau nyanyi Abu Bakar saja susah. Susahnya minta ampun. Kata, sudah, saya nggak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Itu bentuk apa? Bentuk bahwa Sayyidina Umar mengakui. Kalau kita, awas kamu ya. Saya sudah kalah sama Pak, awas kamu. Kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Itu kalau kita. Tapi kalau Sayyidina Umar tidak, beliau senang sekali. Ketika perang Tabuk itu ada 3 sahabat yang tidak ikut perang dan tidak punya alasan. Dari 3 ini 2 orang ahli Badar. 2 orang ahli Badar yang ikut perang Badar. Dan itu dijamin oleh Allah, apa yang dilakukan setelahnya akan diampuni dan tidak ngefek sama sekali.
Tapi masih dihukum oleh Rasulullah. Dihukum tidak diajak bicara 50 hari. Sedangkan pasukan kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik yang tidak ikut perang, dia datang ke Rasulullah minta maaf, dimaafkan oleh Rasulullah. Langsung dimaafkan, nggak dihukum. Kalau pikiran kita kan, oh ini gimana Rasulullah ini? Yang munafik malah nggak dihukum, yang beriman dihukum. Itu pendidikan. Ternyata hukuman, ujian itu proses untuk meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Maka Sayyidina Ka'ab ketika tidak ikut perang Tabuk itu, beliau menghadap ke Rasulullah, Rasulullah, saya sebenarnya pengen dusta, tapi saya nggak bisa. Saya tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Dijawab oleh Rasulullah, oh kalau begitu kamu sudah jujur. Maka tunggu taubatmu dari Allah Subhanahu wa taala diterima atau tidak. Itu nunggunya 50 hari. Nunggunya 50 hari. Setelah hari yang ke-40, Sayyidina Ka'ab ini dapat surat dari perwakilan Romawi yang ada di negeri Syam. Saya dengar kamu dihukum oleh Rasulullah. Ayolah gabung sama kami. Kami akan muliakan kamu. Coba. Perang Tabuk itu lawan mereka. Dan ini ditawari. Pertanyaannya, siapa yang membocorkan kalau Sayyidina Ka'ab ini dihukum oleh Rasulullah? Kalau bukan orang-orang munafik itu. Apa yang dilakukan Sayyidina Ka'ab? Dibakar suratnya. Setelah dibakar, datang utusan Rasulullah, kamu tidak boleh mendekati istri kamu. Dijawab oleh Sayyidina Ka'ab, apakah saya cerai? Harus saya ceraikan? Tidak. Jangan didekati saja. Nggak boleh didekati, dikembalikan kepada keluarganya. 10 hari setelah itu baru turun bahwa taubat 3 orang sahabat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya di masa para sahabat. Taubatnya langsung, notifikasinya lewat Rasulullah. Kalau kita sudah taubat nggak pernah, istighfar kurang dari 100 setiap hari. Kita setelah sholat saja kalau 3 kali 5. Cuma 15 kali istighfarnya. Itu pun kadang selesai sholat langsung pergi. Diajak bareng-bareng pikirnya nggak boleh. Terus bagaimana kita bisa tahu bagaimana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mendapatkan notifikasi dari Allah bahwa taubat kita diterima? Masih panjang jalan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk terus mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan lahir kita, membersihkan batin kita, membersihkan hati kita, dan semoga apa yang nampak di lahir sama dengan yang ada di dalam batin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dalam perbuatan kita, gerakan kita, diamnya kita, istirahatnya kita, dan di sisa usia kita. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.